Nama saya Mary Riana, saya seorang entrepreneur, content creator, dan juga educator. Kalau orang ingat Mary Riana pasti ingatnya mimpi $1 juta. Ya memang berawal dari sebuah mimpi. Pada saat itu saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Tapi karena saya berani bermimpi besar, saya berfokus pada visi bukan pada kondisi, dan akhirnya itu membuat saya bisa bangkit dan membuat saya menatap masa depan saya, membuat saya jadi punya tujuan. That's the power of the dream. Yang paling sulit, yang paling bikin nangis, yang paling bikin sedih, yang paling bikin kecewa, saat-saat terpuruk gitu. Tapi justru itulah kenapa itu membuat berkesan, karena itulah yang membuat saya benar-benar menjadi seperti saya sekarang ini, menjadi wanita yang nggak cengeng tapi tangguh, bukan wanita yang jadi bikin banyak drama gitu, tapi ya mencari solusi gitu akan setiap problem yang ada. Jadi yang paling berkesan adalah ya benar-benar bagaimana Tuhan menggunakan segala macam kesulitan untuk membentuk saya menjadi seperti diri saya sekarang, and I feel so blessed. Ada saat-saat dimana waktu itu saya hampir benar-benar pengen menyerah, tapi saya selalu ingat banget pacar saya yang sekarang jadi suami saya, Jadi dia selalu bilang, biarlah semua kesulitan ini menjadi sebuah cerita yang bisa kita ceritakan kepada anak dan cucu kita nanti ketika kita sukses. Dan kata-kata itu selalu membuat saya bangkit lagi. Karena dari dulu tuh saya selalu punya bayangan suatu saat nanti kalau saya sudah jadi nenek-nenek, tapi nenek-nenek yang masih cantik ya, Tapi saya selalu ngebayangin suatu hari kalau saya udah jadi nenek-nenek, saya tuh pengen banget ngumpulin semua cucu-cucu saya, terus saya pengen bilang ke mereka, tahu nggak sih, kalian semua ya bisa menikmati kesuksesan ini karena nenek itu dulu tangguh, nenek nggak pernah menyerah, nenek selalu berjuang gitu. Makanya sekarang kalian bisa berhasil gitu. Dan saya selalu ngebayangin itu dari sejak masa kuliah gitu ya. Dan saya ngebayangin untuk saya bisa benar-benar mencapai itu, berarti kan saya nggak boleh berhenti di saat saya kalah. Karena kalau saya berhenti di saat saya gagal, ya udah, it's not a happy ending story. Itu akan jadi, ya udah, endingnya kan di situ gitu. Tapi kalau saya benar-benar ingin menjadi seorang nenek yang berhasil, yang luar biasa, ya berarti saya harus terus berjuang. Jadi saya punya kekuatan untuk bisa membalikan cerita saya dan membuat itu menjadi happy ending. Jadi itu sih biasanya selalu saya bayangin, suatu saat nanti ini akan jadi sebuah cerita untuk anak cucu saya. Cantik. Cantik itu be your best self. Jadi menurut saya cantik itu adalah ketika kita bisa benar-benar menjadi versi terbaik dari diri kita, dari segi fisik, dari tutur kata, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memperlakukan orang lain gitu. Jadi menurut saya itu sih, seseorang itu bisa dibilang cantik kalau dia benar-benar bisa menjadi versi terbaik bagi dirinya dia. Setuju. Setuju. Karena bagaimanapun juga at the end of the day, kita harus bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri. Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Dan salah satunya adalah ya kalau kita merasa bahwa diri kita cantik. Cantik itu dalam arti again ya bukan hanya dari segi fisik ya, tapi kan kita meng-acknowledge gitu bahwa ada sesuatu yang special dari diri kita. Ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang unik gitu. Dan menurut saya itu sangat berhubungan. When you look good, you feel good. And when you feel good, you look good as well gitu. Dan itu sangat efek banget. Jadi menurut saya penting untuk seorang wanita merasa bahwa dirinya cantik, spesial, dan unik ya, karena kita harus bisa menghargai diri kita sendiri kan, baru orang lain bisa menghargai diri kita. Ke saat remaja ya, apa yang kamu doakan sedang Tuhan kerjakan. Percaya kamu akan menjadi sosok yang luar biasa, kamu sekarang sedang dibentuk, kamu sekarang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar, untuk kemuliaannya yang besar. Kerja di rumah sekarang justru malah lebih menghasilkan loh daripada kerja di luar. Oke, jadi yang ingin saya tunjukkan adalah again cara pandang. Maksudnya kita selalu dihadapkan dengan sebuah fakta, tapi bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda itu bisa memberikan arti dan akhirnya membuat kita melakukan hal yang berbeda. Menurut saya justru perempuan itu harus jauh lebih teredukasi dibandingkan pria. Perempuan itu harus jauh lebih pintar daripada pria. Perempuan itu harus jauh lebih mengupgrade dirinya dibandingkan pria. Kenapa? Ya karena kitalah yang juga nanti mendidik anak-anak kita. Kita juga yang menjadi penguat untuk
suami kita gitu. Jadi menurut saya justru role itu sangat penting ya kan, dan menurut saya jangan pernah meremehkan diri kita sendiri. Again seperti saya bilang, kadang-kadang konotasi cuma di rumah aja seakan-akan kayak rebahan, gak produktif, gak ngapa-ngapain, tapi sebenarnya there are so many things yang bisa kita lakukan di rumah. Jadi walaupun mungkin kita hanya terkondisikan di rumah, tapi kita bisa, yaitu kita bisa bikin bisnis dari rumah, ya kan, kita bisa mendidik anak dari rumah, ya kita bisa menjadi positive influence dari rumah gitu. Jadi jangan pernah itu dijadikan alasan untuk kamu tidak belajar dan menjadi versi terbaik dari diri kamu. Kalau laki-laki takut deketin kamu karena kamu sukses, berarti laki-laki itu bukan jodoh kamu. Oke, itu sih, itu penting banget. Karena again, maksudnya sebagai perempuan kita tidak perlu atau kita tidak, jangan sampai kita merendahkan diri kita sendiri gitu untuk supaya orang lain merasa tinggi. Mungkin saya rephrase ya, kata-kata yang lebih benar adalah ya sometimes kalau kita mencari pasangan hidup, kalau bahasa Inggrisnya kan my better half. Oke, kenapa dibilang better half? Because of that half you become better gitu. Justru karena kamu menemukan pasangan hidup kamu akan menjadi versi yang lebih baik dari diri kamu kan, lebih percaya diri, lebih pintar, lebih takwa. Nah, jadi kalau misalnya kamu memiliki seorang calon pasangan dan pria itu terintimidasi dengan kesuksesan kamu, menurut saya he's not the right person for you, karena dia tidak perlu merendahkan kamu supaya dia merasa tinggi. Ya, dan dia tidak perlu melemahkan kamu gitu supaya dia bisa merasa lebih kuat. Enggak, menurut saya pasangan yang sesungguhnya saling menguatkan, saling melengkapi, saling mengkoreksi gitu. Jadi kalau sampai hari ini kamu belum menemukannya, berarti suatu saat nanti kamu akan menemukannya. Oh, penting dong. Kan sesuatu yang baik itu harus dirawat. Ya kan? Jadi kalau mimpi itu ada sesuatu yang penting, dan menurut saya mimpi adalah sesuatu yang penting karena itu kan set our direction ya. Ya berarti itu harus dirawat. Kalau bukan kita yang rawat, siapa lagi yang ngerawat, ya kan? Jadi menurut saya itu penting banget. Yang paling penting of course ya kita harus terus open mind untuk belajar hal-hal baru, mencoba hal-hal baru. Karena saya percaya kalau Tuhan bisa buka jalan, tapi kita nggak mau buka pikiran, sama aja bohong. Ya kan, ada banyak jalan tapi kita tetap aja ngotot dengan cara kita yang lama gitu, nggak mau berubah, sama aja bohong gitu. Nah, dan salah satu caranya adalah tentu saja bukan hanya mind ya, karena kan kita hidup di dunia nyata. Jadi bukan hanya pikiran, tapi kan tubuh, wajah, itu kan semua juga harus dirawat, dan itu adalah bentuk apresiasi kita. Dan salah satu bentuk cara kita menghargai barang atau sesuatu itu ya adalah dengan merawatnya dengan sungguh-sungguh. Oke, merawat pikiran, merawat fisik dan wajah. Kalau misalnya pikiran ya berarti mengisi dengan hal-hal yang positif. Kalau misalnya wajah berarti kan memberikan nutrisi supaya wajahnya juga bisa memancarkan aura dan juga merawat tubuh kita. Karena ultimately at the end of the day yang orang lihat, dia nggak bisa ngeliat pikiran kita, dia nggak bisa ngeliat hati kita. Tapi first impression is always your looks gitu kan. Wow, perempuan yang terhebat, perempuan segalanya gitu, semua harus sama. Terus terang menurut saya enggak, karena enggak akan pernah bisa sama. Pria dan wanita berbeda gitu, jadi kita enggak akan pernah bisa meminta persamaan gitu. Jangan minta disamakan hanya dari segi gender, tapi menurut saya it has to be fair. Jadi kita dinilai dan dihargai berdasarkan apa kontribusi kita, apa value kita. Kalau memang kamu bisa memberikan value walaupun kamu pria maupun wanita, ya kamu juga akan di value sesuai dengan apa yang menjadi kontribusi kamu. Jadi menurut saya itu sih yang paling penting, karena kita nggak bisa mendemand harus sama dong, padahal kita sendiri juga mungkin outputnya nggak sama gitu, dan nggak akan pernah sama pasti, setiap orang aja berbeda pasti. Jadi itu sih menurut saya, bagaimana kita bisa dihargai dan diberikan kesempatan sesuai dengan kapasitas kita. Nutrisi itu kan juga penting ya, jadi apa yang kita taruh ke dalam wajah kita. Sebenarnya kunci untuk merawat itu adalah rutinitas, jadi you have to make it a habit. Jadi merawat itu bukan, oh lagi semangat, yaudah kita rawat berjam-jam, ya enggak, setiap hari, consistently gitu, pagi, siang, sore, malam, menjadikan itu menjadi sebuah rutinitas gitu. Nah jadi ya sama seperti pagi kita pastikan cuci muka yang baik, udah gitu memprotek dari debu-debu atau sinar-sinar yang mungkin nanti akan merusak, terus minum air juga, air putih yang banyak, tidur yang cukup gitu. Jadi menurut saya
hal-hal yang sangat simpel dan sederhana tapi kita lakukan setiap hari itu penting banget sih. Merawat diri itu butuh yang namanya rutinitas karena kita adalah kumpulan apa yang kita lakukan setiap hari. Termasuk juga merawat wajah. Nah, jadi ini yang selalu saya lakukan setiap hari, pagi dan juga malam. Setelah bersihin wajah dan setelah wajah juga sudah sangat bersih, selalu pakai BYT oil. Nah, ini dia, oke. Nah, jadi ini gampang banget, bener-bener gampang banget. Jadi hanya cukup ditetesin 2-3 tetes aja. Terus abis itu diusap-usap dan didep-dep ke muka. Dan ini langsung meresap, jadi muka itu nggak kerasa berminyak. Dan yang paling penting ini melindungi, itu penting banget. Karena seperti saya bilang ya, bukan hanya melindungi dari luar, tapi juga merawat dari dalam. Dan selalu dipakai setiap hari 2 kali, pas lagi pagi dan juga malam sebelum tidur. Jadi itu sih salah satu rutinitas yang dilakukan setiap hari. Resep glowing Mary Riana.